Bayangkan, di sebuah desa kecil yang dikelilingi kabut tipis pada fajar, seorang kiai tua mendengar suara aneh dari arah sungai. Ia berlari, dan menemukan seorang anak laki-laki kecil, berdiri di atas air. Tenang. Tak tenggelam. Siapa kamu? Tanya sang kiai. Anak itu tersenyum lirih dan menjawab, aku diutus untuk belajar. Namaku Muhammad Ainul Yakin. Anak kecil itu kelak dikenal sebagai Sunan Giri, salah satu anggota Wali Songo. Dan kisah itu, hanyalah satu dari sekian banyak karomah para wali yang hampir tak pernah dibahas. Inilah kisah lengkap, mengalir dari legenda, manuskrip, dan tradisi lisan yang bertahan ratusan tahun. Karomah Wali Songo yang disembunyikan sejarah, kini kita buka satu persatu. Sebelum lanjut, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dukungan kalian yang membuat channel ini terus hidup dan bisa menghadirkan kisah sejarah Nusantara yang jarang dibahas. Bagian 1, Jejak Wali Songo dan Awal Mula Karomah. Dalam catatan naskah kuno dan tutur masyarakat Jawa, Wali Songo bukan sekadar penyebar Islam. Mereka dikenal sebagai para ulama yang hatinya bersih, ahli ilmu agama, ahli strategi, dan amat dekat dengan masyarakat kecil. Kedekatan spiritual inilah yang oleh masyarakat Jawa digambarkan sebagai karomah, pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang syaleh. Secara sejarah, para anggota Wali Songo bukan berasal dari satu latar belakang. Ada yang keturunan bangsawan, ada yang keturunan ulama Arab, ada yang berasal dari Gujarat, ada pula yang lahir di tanah Nusantara sendiri. Namun, terlepas dari perbedaan latar belakang, ada satu kesamaan besar. Mereka semua datang dengan misi damai. Misi peradaban. Misi membangkitkan hati umat. Lalu, bagaimana kisah karomah mereka bermula? Bagian 2, Karomah Sunan Ampel, 3 kali sholat yang menggetarkan. Sunan Ampel, atau Raden Rahmat, dikenal sebagai sosok pendiri pusat dakwah Islam di Jawa Timur. Menurut tradisi lisan, ia memiliki karomah dalam membaca hati manusia, kemampuan memahami isi hati seseorang tanpa perlu banyak bicara. Kisah sholat yang tak pernah diduga. Di suatu malam, ketika angin hanya berhembus sangat pelan, Sunan Ampel memanggil seorang santrinya yang paling cerdas. Ia berkata, "Nak, pergilah ke masjid. Di sana ada seorang lelaki yang sedang sholat, tapi bukan untuk Allah." Santri itu bingung. Bagaimana mungkin seseorang sholat bukan untuk Allah? Ia pun pergi ke masjid. Benar saja, ada seorang lelaki tanpa khusyuk, sujudnya lama. Tapi langkah kakinya seperti berat. Nafasnya terengah, dan gerakannya kaku. Setelah lelaki itu selesai sholat, Sunan Ampel mendekat dan berkata, "Wahai anak muda, berhentilah memuja dirimu sendiri. Sholat itu tempatmu kembali, bukan panggung kesombongan." Lelaki itu menangis seketika. Tak ada yang tahu ia sedang berlatih sholat hanya agar dipuji para santri lain. Namun Sunan Ampel mengetahuinya tanpa pernah diberitahu. Fakta sejarah. Dalam Serat Kanda dan naskah lain, Sunan Ampel memang digambarkan sebagai wali yang memiliki ketajaman mata batin, mampu melihat penyakit hati manusia, dan sangat tegas dalam memperbaikinya. Bagian 3, Karomah Sunan Bonang, Gema Genturing Bang. Sunan Bonang dikenal luas berkat dakwahnya yang menggunakan seni, gamelan, tembang, dan suluk. Tapi masyarakat Tuban dan Kediri menyimpan kisah yang lebih dalam. Gamelan yang hidup tanpa pemain. Konon, di sebuah malam saat para murid Sunan Bonang gelisah dan hati mereka dipenuhi rasa malas, tiba-tiba terdengar suara gamelan dari dalam langgar. Merdu. Menggetarkan. Mengalun seperti ombak di tengah malam. Padahal, tak ada seorang pun yang menyentuh gamelan itu. Para murid berlari masuk. Di sana gelas tembaga bergetar sendiri, gong berdentang, dan suara Bonang mengalun seperti ada puluhan pemain. Sunan Bonang berkata, "Jika kalian tak mau berzikir, maka alam yang akan berzikir." Para murid menangis, dan malam itu menjadi titik balik bagi banyak santri. Fakta sejarah. Beberapa manuskrip menggambarkan Sunan Bonang sebagai ahli tasawuf yang sangat dekat dengan alam. Tradisi, Bonang mengalun sendiri, menjadi simbol bahwa zikir tidak hanya dilakukan manusia, tapi seluruh ciptaan Allah. Bagian 4, Karomah Sunan Kalijaga, sholat sambil tidur. Sunan Kalijaga adalah wali dengan kisah paling unik. Ia pernah menjadi perampok, seorang penjahat bernama Syaikh Malaya, yang kemudian bertobat setelah bertemu Sunan Bonang.
Masyarakat Jawa menyebutnya wali yang paling membumi, dekat dengan rakyat jelata, dan memiliki karomah yang tidak masuk logika. Tidur seperti mayat. Satu karomah yang terkenal namun jarang dibahas versi lengkapnya adalah Sunan Kalijaga bisa berzikir dalam keadaan tidur. Bahkan tidur seperti mayat, berhari-hari. Dalam satu kisah, ketika Raden Mas Said, kelak Sunan Giri, masih kecil, ia melihat Sunan Kalijaga tidur kaku di pinggir sungai. Anak kecil itu mengira sang wali meninggal. Namun tiba-tiba, tubuh Sunan Kalijaga bergerak. Nafasnya mengalir pelan. Dari bibirnya terdengar pelan bacaan. Allahu. Allahu. Allah. Tanpa membuka mata, Sunan Kalijaga berkata kepada anak itu. Enduk, ilmu itu tak harus selalu bangun. Dalam tidur pun, hamba bisa dekat pada pencipta. Fakta sejarah. Sunan Kalijaga terkenal dengan latihan tapangeli, puasa, tirakat, dan zikir yang dilakukan sambil menyatu dengan alam. Dalam tradisi Jawa, ini dianggap sebagai latihan spiritual tingkat tinggi. Bagian 5, Karomah Sunan Giri, anak kecil yang berjalan di atas air. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin tidak hanya dikenal sebagai pemimpin dakwah besar, tetapi juga pemikir yang cerdas sejak kecil. Kisah berjalan di atas air. Kisah ini banyak diceritakan di Gresik. Ketika kecil, Ainul Yakin dibawa oleh Nyai Gede Pinatih dalam perjalanan laut menuju Gresik. Namun kapal mereka diguncang badai besar. Semua orang panik. Laut mengamuk. Gelombang tinggi memukul kapal. Ketika perahu hampir terbalik, Ainul Yakin berdiri. Tenang. Seolah badai tak menyentuhnya. Ia melangkah ke tepi perahu dan turun ke laut. Tidak tenggelam. Tidak basah. Seolah laut menjadi tanah bagi kakinya. Semua orang terdiam. Badai perlahan mereda. Nyai Gede Pinatih menangis sambil berucap. Anak ini bukan sembarang anak, ia dijaga langit. Fakta sejarah. Walau kisah berjalan di air adalah legenda, Sunan Giri benar-benar dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kecerdasan luar biasa. Ia menjadi tokoh penting dalam keputusan-keputusan penting Kesultanan Demak. Bagian 6, Karomah Sunan Gunung Jati, ketika ayam berzikir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai wali yang mengislamkan pesisir Cirebon hingga Banten. Karomahnya sering dikaitkan dengan kemampuannya menundukkan hati para raja. Namun ada kisah kecil yang jarang diceritakan. Ayam yang mengucap tasbih. Di sebuah pagi yang panas, para pengawal istana mendengar suara aneh di halaman keraton. Suara seperti lantunan tasbih. Ketika dicari, ternyata suara itu berasal dari seekor ayam jago. Ayam itu berputar-putar sambil mengeluarkan suara lirih seperti Subhanallah, Subhanallah. Penduduk gempar. Raja terkejut. Ketika ditanya, Sunan Gunung Jati hanya tersenyum. Jika manusia malas bertasbih, maka hewan pun akan mewarisi zikir itu. Fakta sejarah. Sunan Gunung Jati dikenal dekat dengan berbagai kalangan, termasuk para raja Sunda, pedagang Arab, hingga rakyat jelata. Kisah ayam berzikir menjadi simbol bahwa dakwahnya menembus semua makhluk. Bagian 7, Karomah Sunan Kudus, masjid dengan aura hening. Sunan Kudus dikenal dengan strategi dakwah yang sangat bijak. Ia melarang pengikutnya menyembelih sapi agar tidak melukai hati warga Hindu. Karena kebijakannya, ia mendapat gelar wali tanpa luka. Namun masyarakat Kudus menyimpan kisah lain. Azan yang menggema tanpa muadzin. Pada suatu malam Jumat, angin bertiup pelan dari arah selatan. Masjid Menara Kudus mulai dipenuhi jamaah. Namun muadzin yang biasanya mengumandangkan azan tidak hadir karena sakit. Ketika waktu masuk, azan tetap terdengar. Merdu, panjang, dan sangat indah. Semua orang tertegun. Mereka mencari sumber suara, tetapi menara kosong. Sunan Kudus hanya berkata, jika waktunya seruan itu naik, maka Allah akan mengangkatnya, meski tanpa suara manusia. Bagian 8, Karomah Sunan Muria, memanggil hujan. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang paling dekat dengan rakyat kecil, para petani, nelayan, dan pekerja hutan. Hujan yang datang dalam hitungan detik. Pada suatu musim kemarau panjang, sawah mengering dan warga hampir putus asa. Para penduduk mendatangi Sunan Muria dan memohon doa. Sunan Muria naik ke sebuah puncak bukit.
Ia duduk, mengangkat tangan, dan berdoa. Wahai Zat yang menurunkan hujan, turunkanlah agar rakyat MU tidak binasa. Tak sampai beberapa detik. Angin besar berhembus. Awan hitam berkumpul. Guruh menggelegar. Dan hujan turun deras. Fakta sejarah. Karena kedekatannya dengan alam dan masyarakat, Sunan Muria sering dikaitkan dengan karomah yang berhubungan dengan hujan, pertanian, dan kesuburan. Penutup, warisan yang tak pernah padam. Karomah-karomah Wali Songo mungkin tampak seperti kisah legenda. Tapi satu hal pasti. Mereka adalah manusia suci yang hidup untuk masyarakat. Mengajarkan ilmu. Menyebarkan kedamaian. Dan meninggalkan jejak yang masih terasa hingga hari ini. Karomah terbesar mereka bukanlah berjalan di atas air, atau memanggil hujan, atau membuat gamelan berbunyi sendiri. Karomah terbesar mereka adalah hati. Hati yang bersih. Hati yang menghidupkan iman. Hati yang menyentuh jutaan umat hingga berabad-abad. Dan hingga kini, kisah-kisah mereka masih hidup. Diceritakan dari mulut ke mulut. Dari pesantren ke pesantren. Dari rumah kecil di desa hingga layar YouTube yang kau tonton hari ini. Jika kalian ingin lebih banyak kisah seperti ini, kisah sejarah Nusantara, kisah dakwah, kisah spiritual yang jarang diungkap. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dukungan kalian membuat channel ini terus berjalan dan berkembang.